Alhamdulillah, na'madu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina wa man yudlil fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hari ini kita membahas tentang meninggalkan salat Jumat dan keutamaan hari Jumat dan lainnya, ya. Meninggalkan salat Jumat seperti mana hadis yang mengatakan man taraka jumu'ata salasa maratin ta'ahunan biha tabahamlahu ala qalbi. Siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali kerana meremehkan, niscaya Allah menutup hatinya. Hadis riwayat Tirmizi dan At-Tabrani dan Al-Qudni. Meninggalkan salat Jumat kerana meremehkan, man taraka salasa juma'in tahahunan biha tabahallahu ala qalbi. Siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat kerana meremehkan, niscaya Allah akan menutupi hatinya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Ahmad. Meninggalkan salat Jumat membuat hati menjadi lalai. La yantahini yanahak wa mun an wadhihim al-jumu'ati aw layatiman wahala qalbi summa layakununa min al-ghafilin. Hendaknya suatu kelompok menyudahi perbuatannya dan meninggalkan salat Jumat, tapi Allah akan mengunci mati batin mereka, kemudian mereka menjadi lalai sesungguhnya. Okey. Kewajipan mendirikan salat Jumat di kelompok, ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan salat Jumat, ya. Banyak keutamaan dan keutamaan salat Jumat lainnya adalah hadis riwayatkan khairu yaumi tolahat alai syamsu bi yaumul jumu'ati fihi kulikha adamu fihi adkhilal jannata wa fihi akhraja minha wala takumu syahatu ila fi yaum al-Jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit di saat itu adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan, hari ketika ia dimasukkan ke dalam surga, dan hari ketika ia dikeluarkan dari surga, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala adallallahu anil jumu'ati man kana qablana fakana lil yahudi yawma sabti wa kana lin nasara yawmul ahadi fajallahu bina fahadanallahu yawm al-jum'ah. Allah menyimpangkan kaum sebelum kita di hari Jumat, maka untuk kaum Yahudi adalah hari Sabtu, sedangkan untuk orang-orang Nasrani adalah hari Ahad. Lalu Allah membawa kita dan menunjukkan kita kepada hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hari Jumat, lalu beliau sallallahu bersabda, fihi sahatan la yuwafihu kuha abadun muslimun wa huwa qaiman salli yas'alullah ta'ala syai'an ilaha tahu iyahu wa syara yadi yukallaluha. Di hari Jumat itu terdapat suatu waktu yang jika seorang muslim melakukan solat dalamnya, memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya, ia menunjukkan sedikitnya waktu itu. Waktu itu adalah di sekitar waktu asar, ya.
hadis lain dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala qol an Abdullah ni Umar qol lahu asmita abaka yuhaddasu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahatil jumu'ah qol qultu na'am sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iya ma baina an yajlisa imam ila an tuqda shalah. Dari Abu Burda bin Abi Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala berkata padanya, apakah engkau mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebagaimana dengan waktu ijabah dari Jumat? Lalu Buddha mengatakan, aku menjawab, ya, aku mendengar ayahku mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW, yaitu waktu antara duduk imam sampai solat dilaksanakan. Okey, itulah apabila solat Jumat ya. Berdoa itu hari mustajab. Okey guys, itu saya sampaikan. Hari Jumat itu 12 jam, tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut melainkan Allah akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat, ingatlah bahwa hari akhir di waktu tersebut jauh setelah asar. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.